Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu dosen dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita bisa berkumpul di Zoom yang berbahagia hari ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah virus, dan perkenalkan nama saya Dara Cynthia Dewi Puspita selaku moderator hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya Muhammad Hashim Kamal, Sofa Tasyaul Kamila, Alfia Tasya Fazira, Nurul Fadila, Rajwa Waliudin, Yesi Nursiba, dan Rian Fadil. Baik, ada beberapa rangkaian acara yang akan kita lewati, yaitu sesi pembukaan dengan saya sendiri, sesi penyampaian materi, lalu kemudian sesi tanya jawab, dan terakhir penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita mengucapkan bismillah bersama-sama agar diskusi ini berjalan dengan baik. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi dari pembicara pertama. Kepada saudara dipersilahkan. Baik, terima kasih, Dara. Tolong slide-nya. Sudah muncul, Bob? Masih di slide 2 sih, di tempat abang. Oke. Baik, saya terima kasih, Dara. Saya akan menjelaskan di bagian virus. Jadi pertama-tama kita mengetahui dulu asal kata virus itu. Asal katanya dari virion, yang mana virion itu bahasa Latin yang artinya racun. Dan virus ini salah satu agen infeksi yang berukuran kecil. Dan dia ini bereproduksi di sel inang yang hidup. Dia tanpa ada sel inang atau tempat yang dia infeksi, maka virus tidak bisa bereplikasi, tidak bisa memperbanyak diri. Dan salah satu cara berkembang biaknya atau memperbanyak dirinya itu dengan cara pembelahan diri di makhluk hidup itu sendiri ketika sudah berada di inangnya. Dan virus ini dapat menginfeksi makhluk hidup mulai dari manusia, hewan, tumbuhan, jamur, bahkan bakteri. Karena ukuran yang sangat kecil, bisa diumpamakan virus ini bagi bakteri mungkin seperti bakterinya bagi bakteri. Jadi makanya dia itu bisa menginfeksi bakteri juga. Saking kecilnya itu mesti dilihat dengan alat khusus yang disebut mikroskop elektron yang bisa melakukan memperbesar hingga 2 juta kali pembesaran. Dan virus ini ada di dunia ini mengandung virus di setiap ekosistemnya itu sebagai organisme yang paling banyak di planet bumi. Lalu salah satu sifat yang melekat di virus ini adalah aseluler, tidak memiliki sel dan tidak memiliki organel-organel sel. Kayak dia harus menginfeksi inangnya untuk berkembang biak. Oke, next slide. Slide 3. Oke, kita masuk ke sejarah virus ya. Jadi awal penemuan virus itu di 1883 sampai sekitar 1892. Dan itu pertama kali di Jerman oleh Adolf Meyer, yang mana dia meneliti penyakit mozaik di tembakau yang menghambat pertumbuhan
tumbuhan tembakau itu sendiri. Jadi Meyer ini menemukan ada penyakit menular yang mana ketika dia pindahkan patogen itu atau penyakit itu dengan cara menyemprotkan getahnya ke daun yang lain, maka daun-daun itu pun bakal sakit juga. Meyer ini berusaha dia mencari apa mikrobanya yang menginfeksi tumbuhan-tumbuhan ini. Awalnya dia masih berhipotesa bahwa bakteri lah yang menyebabkan tumbuhan-tumbuhan tembakau ini yang sakit. Tembakau ini sakit, masih hipotesanya itu bakteri. Dan akhir dari kesimpulan dia bahwa bakteri lah yang menyebabkan, karena dan dia anggap bakteri yang lebih kecil daripada bakteri yang biasanya karena tidak dapat terlihat dari mikroskop biasa pada zaman itu. Lalu kita pindah ke Rusia pada tahun 1892-nya. Dmitri Ivanovsky ini menguji hipotesis si Meyer sebelumnya dengan cara dia mengalirkan getah daun itu yang terinfeksi untuk diberikan kepada daun lain. Tapi sebelum itu dia saring dulu. Dia saring dulu dengan bakteri filter getahnya itu. Karena menurut dia kalau ini sudah disaring, kalau memang penyebabnya bakteri, maka harusnya si getahnya itu clear lah dari bakteri itu. Tapi ternyata tidak. Bakteri itu tumbuhan yang lain ketika dikasihkan getah yang sudah difilter tadi sebelumnya tetap sakit juga. Jadi sangat kecil kemungkinan kalau bakteri itu bisa melewati filter itu. Tapi dia berkesimpulan bahwa mungkin bakterinya tidak lewat tapi toksinnya lewat. Itu akhir dari kesimpulan Ivanovsky yang dari Rusia. Lalu kita pindah ke Belanda 1897. Ada Martinus Beijering, ahli botani. Dia menemukan bahwa ada agen infeksi yang ada di dalam getah yang telah disaring dan dapat bereproduksi pula. Jadi dia sudah mengasumsikan bahwa bukan bakteri lah, karena sudah disaring tapi tetap masih bisa bereproduksi. Lalu dia semprotkan getah-getah yang disaring itu ke tumbuhan-tumbuhan yang lain. Maka terinfeksilah tumbuhan-tumbuhan yang lain secara terus-menerus melalui serangkaian proses infeksi tanpa berkurangnya tanaman-tanaman itu yang sudah disemprot itu tidak berkurang sakitnya. Jadi begitu sudah disemprotkan dia langsung bereplikasi di situ, langsung menginfeksi daun-daun itu sendiri. Jadi dia beranggapan bahwa sebenarnya ada patogen yang dapat bereproduksi hanya ketika dia berada di dalam inang yang diinfeksinya. Dan dia juga sudah melakukan pembiakan ya. Dari getah ini dia melakukan pembiakan yang mana biasa pembiakan ini dilakukan untuk bakteri. Di cawan Petri ditabung reaksi dengan medium nutrien, tapi tidak berhasil. Jadi dia beranggapan bahwa itu bukan bakteri, tapi sesuatu hal yang lain. Dan dia berikan alkohol yang biasa dapat membunuh bakteri, tapi ketika getah itu disemprotkan ke tempat yang lain masih juga menginfeksi. Jadi dia mulai mengkerucut bahwa ini bukanlah bakteri. Lalu pada akhirnya di 1935 ada Wendell Stanley dari ilmuwan Amerika. Dia ini berhasil mengkristalkan partikel dari infeksius itu dan muncullah pada saat itu TMV atau disebut kepanjangannya tobacco mosaic virus. Kemudian TMV ini dapat dilihat melalui mikroskop elektron pada tahun 1939 oleh ilmuwan Jerman. Oke, next slide.
Darah. Baik, di slide ini kita mungkin bakal spesifik membahas sejarah jenis-jenis virus. Kalau yang tadi sejarah secara umumnya, bagaimana virus ditemukan, ini lebih spesifik kepada awalnya ditemukan sebuah virus-virus tertentu yang ada di dunia yang kita ketahui. Yang pertama ada Ebola. Ebola ini salah satu virus yang dapat menginfeksi orang, dan awalnya itu virus ini virus zoonosis atau virus yang berasal dari hewan seperti monyet, simpanse, dan primata lain. Ada juga yang menyebutkan bahwa ini dari reservoir awalnya adalah kelelawar, karena kebiasaan orang di sana memakan primata-primata, bahkan memakan kelelawar tersebut. Lalu penyakit Ebola ini sebenarnya sudah ada dari 1976. Merebaknya itu awal-awalnya dari Afrika Barat. Di Afrika Barat itu ada satu sungai namanya Ebola River atau Sungai Ebola. Makanya diambil nama Ebola virus ini dari sungai itu. Dekat dengan desa tempat merebak pertamanya itu, di sungai itu. Makanya diambil Ebola, dibuat namanya menjadi Ebola virus. Lalu Ebola virus ini dia ini anggota keluarga salah satunya dari filovirus ya. Dan dia ini punya beberapa genus, dan beberapa genusnya itu bisa menginfeksi manusia. Ada juga genus yang antara hewan dengan hewan saja, yang bisa menginfeksi hewan. Dan dia ini pertama kali di daerah desa Yambuku, di desa dekat dari sungai itu tadi, di negara Republik Demokratik Kongo. Lalu merebak juga di Sudan Selatan. Dan ini dua tempat yang secara simultan diyakini tempat awalnya merebak kasus Ebola, dan sempat menjadi kasus yang banyak lagi, menjadi kasus yang parah lagi di Maret 2014. Dan kasus ini memiliki fatality rate hampir 90%. Jadi angka kematiannya bagi yang terjangkit itu cukup tinggi, sangat tinggi. Makanya virus ini cukup berbahaya. Oke. Darah, next slide. Masih slide tadi, Bang? Ini Tampilannya? ke slide 6 sekarang, Marbuk. Ini tampilannya masih di Ebola. Oke, baik. Sekarang di slide 6 ini ada Marburg virus, yang mana virus ini diambil namanya juga dari tempat merebak pertamanya Marburg ini ya, di kota Jerman. Di Jerman ini ada nama kota Marburg, di situ pertama kali teridentifikasi positifnya virus ini, maka diambil nama Marburg itu dari nama kota tersebut. Dan dia ini masih satu famili dengan Ebola. Masih satu famili, Filoviridae dia. Dan dia ini termasuk zoonotik juga, datangnya dari hewan, kurang lebih sama hewan-hewannya, simpanse, terus ada juga yang beberapa referensi mengatakan dari kelelawar. Tapi untuk merebaknya pertama di Jerman itu dia waktu 1967 dari satu kera hijau yang mau diteliti oleh beberapa dokter hewan di sana.
Tapi kera itu menyerang dokter hewan itu dan beberapa orang di laboratorium itu, sehingga terinfeksilah orang-orang di lab itu, sehingga merebaklah ke beberapa daerah di Jerman, terutama di Marburg itu. Dan bukan hanya di Jerman, juga ke Belgrado, ada Yugoslavia juga terjangkit penyakit dari virus Marburg ini. Dan di 1975 teridentifikasi juga di Johannesburg. Johannesburg itu Afrika Selatan, dan sebagian besar orang yang terkena penyakit ini meninggal dunia. Fatality rate-nya hampir sama dengan Ebola, 90%. Dan gejala-gejala yang ditimbulkan ini sama seperti hemoragik dengue ya. Dia itu menyerang sistem pertahanan tubuh, lebih spesifiknya mungkin pembekuan darah. Dia itu case-nya ini hampir sama dengan kasus demam berdarah, pendarahan internal bleeding berdarah dari beberapa saluran-saluran. Dan Marburg dan Ebola ini memiliki kemiripan dari segi gejala. Begitu juga cara penularan. Cara penularannya juga dengan cara cairan tubuh ya, ludah, keringat, kotoran, cairan sperma. Jadi kalau terkena, kita ada luka, itu bisa terinfeksi atau masuk dari kena mata, hidung, atau mulut. Jadi itu salah satu cara infeksi Marburg dan Ebola. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Muhammad Hashim Kamal atas penjelasannya tentang dua sejarah virus dari spesifik virusnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yesi Nursidah. Kepada Yesi dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang beberapa virus. Jadi ada virus rabies, di mana virus ini pertama kali ditemukan di Mesir pada zaman pemerintahan Kerajaan Babilonia dan Yunani kuno sekitar tahun 2300 sebelum Masehi. Nah, penyakit rabies ini masuk pertama kali ke Indonesia pada tahun 1884 dan ditemukan oleh Skrull, yaitu orang Belanda, dan terinfeksinya itu pada kuda. Kemudian pada tahun 1889 ditemukan oleh SRWJ dan Penning menemukan penyakit rabies ini pada anjing. Oke, next slide. Selanjutnya ada virus HIV. Jadi virus HIV ini pertama ditemukan pada tahun 1920. Nah, pada tahun tersebut diyakini bahwa penyebaran HIV muncul pertama kali di Kinshasa, sebuah pusat dan kota terbesar Republik Demokratik Kongo. Nah, penyakit HIV ini sampai saat ini belum ditemukan obatnya dan dia hanya bisa mencegah saja. Next slide. Nah, selanjutnya ada smallpox virus. Jadi smallpox virus ini biasanya disebut penyakit cacar ya. Jadi cacar ini ditemukan pada mumi orang Mesir yang meninggal sekitar 3000 tahun yang lalu. Baik, selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Yesi telah memaparkan beberapa jenis virus dan sejarah singkatnya. Kemudian akan dijelaskan oleh Saudari
Tasyaul Kamila. Kepada saudara kami persilahkan. Dara boleh next-nya dilanjutin. Maaf Dara, boleh dilanjutin next-nya. Baik, saya akan menjelaskan sejarah virus hantavirus. Yaitu penyakit hantavirus ini pertama kali dideskripsikan dalam tulisan Cina, yaitu pada tahun 900 tahun yang lalu. Kemudian menjadi perhatian dunia selama konflik Korea pada tahun 1950 sampai tahun 1953, di mana wabah tersebut pertama kali terjadi. Hantavirus yaitu kelompok virus yang ditemukan di urin, air liur, dan kotoran tikus. Hantavirus banyak ditemukan pada tikus yang beralokasi di hutan, ladang, dan peternakan, terus di dalam rumah, lumbung, dan gudang. Hantavirus juga bertahan itu kurang dari 1 minggu di luar tubuh inangnya, dan bahkan hanya dapat bertahan beberapa jam saja jika di bawah sinar matahari. Dan yang menyebabkan hantavirus yaitu zoonosis yang ditularkan oleh rodensia. Penularan hantavirus dapat terjadi secara aerosol melalui inhalasi, kontak dengan hospes primer maupun ekstretannya, termasuk gigitan rodensia terinfeksi. Hantavirus menimbulkan 2 macam manifestasi klinis pada manusia, yaitu HPS dan HFLS. Yang dapat bersifat fatal karena gejalanya yang tidak spesifik sehingga sering diabaikan. Oke, next. Dara, boleh dilanjutkan slide-nya. Dan selanjutnya itu Dengue-virus. Virus Dengue atau sering disebut DBD. Virus ini pertama kali diketahui yaitu 73 tahun yang lalu saat terjadi wabahnya di Nagasaki, Jepang. 1 tahun kemudian virusnya berhasil diisolasi dari tubuh manusia oleh ahli virus, yaitu Albert Sabin dan Walter Schillinger, yang juga merupakan perintis dibuatnya vaksinasi Dengue. Dengue adalah penyakit arboviral yang paling banyak tersebar di dunia. Virus Dengue ditularkan ke manusia melalui gigitan nyamuk Aedes betina yang terinfeksi. Nyamuk biasanya mendapat virus ini saat menghisap darah orang yang terinfeksi virus Dengue. Bahkan WHO memperkirakan dalam 1 tahun 50 miliar penduduk dunia terinfeksi virus Dengue. Saat ini infeksi virus Dengue menjadi endemis lebih dari 100 negara. Negara-negaranya yaitu negara Afrika, Amerika, Mediterania Timur, Asia Tenggara, dan Pasifik Barat. Jadi negara-negara Asia Tenggara dan Pasifik Barat adalah wilayah dengan infeksi terbanyak. Dan sejak tahun 1968 hingga tahun 2009, WHO mencatat negara Indonesia sebagai negara dengan kasus DBD tertinggi di dunia. Pertama kali ditemukan di Indonesia yaitu di kota Surabaya pada tahun 1968. Itu yang terinfeksinya itu sejumlah 58 orang
dan yang meninggal dunia itu 24 orang. Dan semenjak itu penyakit ini menyebar luas ke seluruh Indonesia. Next. Selanjutnya yaitu influenza virus. Kasus influenza ini pertama tercatat terjadi pada tahun 430 sebelum Masehi. Kasus influenza tahun 1997 itu kasus pertama kali adanya penularan langsung dari spesies unggas ke manusia. Pada awal Maret 1918, di mana sebelum tentara Amerika Serikat sampai di medan tempur di Eropa, beberapa serdadu di barat Houston, Kansas tiba-tiba terserang flu. Dan kurun waktu beberapa hari, ratusan tentara di barat itu jatuh sakit. Dan pandemi ini pertama kali tercatat pada dalam sejarah terjadi pada tahun 430 Masehi. Ketika perang Peloponnesia antara dua kota utama Yunani kuno, yaitu Athena dan Sparta, saat itu penduduk Athena bukan menghadapi serangan musuh, tetapi mau dikarenakan wabah penyakit yang selama 4 tahun yang menyebabkan kematian sepertiga warga dan militernya. Dan ada seorang ahli sejarah Yunani yang bernama Thucydides yang menerangkan gejala-gejala penyakit misterius itu dengan sangat jelas, di mana warga yang sehat tiba-tiba diserang penyakit. Yang dimulai dengan rasa panas seperti terbakar di kepala. Kemudian terjadi radang sampai merah membara di mata, dan organ bagian dalam seperti tenggorokan dan lidah. Itulah gambaran tentang pandemi pertama di dunia tercatat dalam sejarah. Oke, next. Selanjutnya yaitu rontavirus. Rontavirus ditemukan pada tahun 1973 oleh Ruth Bishop dan rekan-rekannya melalui gambaran mikrografi elektron. Rontavirus adalah penyebab utama diare pada bayi. Gejalanya khas meliputi diare, demam, nyeri perut, dan muntah-muntah diikuti dehidrasi. Di Amerika Serikat, sebelum dimulainya program vaksinasi rotavirus pada tahun 2000-an, rotavirus menyebabkan sekitar 2,7 juta kasus. 2,7 juta kasus gastroenteritis parah pada anak-anak. Hampir 60.000 memerlukan rawat inap dan sekitar 37 kematian setiap tahun. Setelah dimulainya vaksinasi rotavirus di Amerika Serikat, angka rawat inap di rumah sakit menurun secara signifikan. Kampanye kesehatan masyarakat untuk memerangi rotavirus berfokus pada penyediaan terapi rehidrasi oral untuk anak-anak yang terinfeksi dan vaksinasi untuk mencegah penyakit rotavirus. Jumlah kejadian dan tingkat keparahan dan infeksi rotavirus telah menurun secara signifikan di negara-negara yang telah menambahkan vaksin rotavirus dalam kebijakan imunisasi rutin bagi anak-anak. Dan rotavirus ini juga menginfeksi hewan dan merupakan patogen hewan ternak. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sofa Tasawuf Kamila atas pemaparan materinya. Mohon maaf sebelumnya, Bu, izin stop share, soalnya
ada kerusakan dalam slideshow-nya, Bu. Akan digantikan dengan Bang Hasim, Bu. Silakan. Lanjutkan. Terima kasih sebelumnya atas pemaparan yang sebelumnya, dan sekarang akan dijelaskan oleh Nurul Fadila. Kepada Nurul kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang SARS-CoV. SARS-CoV adalah suatu penyakit pernapasan menular dan kadang-kadang fatal disebabkan oleh coronavirus. Virus corona pertama kali ditemukan pada tahun 1964 di London. SARS adalah virus yang ditularkan melalui tetesan yang menyebar ke udara ketika penderitanya batuk, bersin, atau berbicara. Menurut WHO, virus corona berasal dari coronavirus yang menyebabkan penyakit mulai dari flu biasa hingga yang lebih parah. Virus corona merupakan zoonosis yang artinya ditularkan antara hewan ke manusia. Menurut penyelidikan yang telah dilakukan, SARS-CoV ditularkan dari kucing luwak atau biasa disebut musang ke manusia. Oke, next. Selanjutnya, MERS-CoV. MERS-CoV adalah penyakit sindrom pernapasan yang disebabkan oleh virus corona yang menyerang saluran pernapasan mulai dari ringan sampai berat. Munculnya penyakit MERS pertama kali di Arab Saudi pada September 2012. MERS dapat menular antar manusia dalam kondisi yang terbatas. Artinya, virus MERS-CoV dapat menular jika kondisi yang memungkinkan. Oleh karena itulah, perkembangan penyakit ini tergolong lambat. Penularan virus MERS-CoV dapat melalui percikan dahak penderita dan melalui sentuhan langsung terhadap objek yang terkontaminasi virus MERS-CoV. Next. Selanjutnya, SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 adalah virus corona yang mengakibatkan infeksi pernapasan pada manusia. Virus SARS-CoV-2 pertama kali terdeteksi di Cina pada akhir tahun 2019 dan pada Juni 2021 telah menyebar ke seluruh dunia, menyebabkan lebih dari 178 juta kasus yang dikonfirmasi dan 3,9 juta kematian. Beberapa kasus awal terjangkitnya virus ini berasal dari kota Wuhan, tempat pertama infeksi COVID-19 tercatat. SARS-CoV-2, nama tersebut diberikan oleh Coronavirus Study Group atau disingkat dengan CSG dari Komite Internasional untuk Taksonomi Virus atau International Committee on Taxonomy of Virus. Nama SARS-CoV-2 untuk virus yang sedang mewabah karena virus ini ditemukan sebagian varian dari virus corona yang menyebabkan wabah SARS pada tahun 2002 sampai 2003. Alhasil, virus yang sedang mewabah ini diberi nama SARS-CoV-2. Virus ini dapat tertular pada saat tidak sengaja menghirup percikan air liur dari orang yang penderita COVID-19 saat bersin atau batuk, dan memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan setelah menyentuh benda yang kena percikan air liur penderita COVID-19. Dan yang terakhir, melakukan kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Nurul Fadila yang telah memaparkan sisa dari sejarah spesifik virus, dan sekarang akan dilanjutkan oleh Saudara Rajwa Waliuddin. Kepada saudara kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang taksonomi virus. Ada. Klasifikasi virus menurut Bapak Sudarto tahun 2020, yaitu yang pertama ya jenis asam nukleat DNA, itu beruntai tunggal atau beruntai ganda, dan yang kedua ukuran dan morfologi, termasuk jenis simetri,
jumlah kapsomer, dan ada atau tidaknya selaput. Dan yang ketiga, kerentanan terhadap pengaruh fisik dan kimia, terutama eter. Yang keempat, adanya enzim khusus, terutama polimerase DNA yang berhubungan dengan replikasi genom dan neuraminidase yang diperlukan untuk pelepasan partikel-partikel virus tertentu dari sel termasuk tempat virus dibentuk. Dan yang kelima, sifat-sifat imunologi. Yang keenam, metode penularan alami. Yang ketujuh, inang, jaringan, dan tropisme sel. Yang kedelapan, sifat patologi virus terhadap sel atau jaringan hospes. Yang kesembilan, gejala klinik yang ditimbulkan virus terhadap hospes. Slide selanjutnya. Pada slide ini yaitu klasifikasi virus. Yang pertama yaitu secara taksonomi. Komite Internasional Taksonomi Virus atau ICTV merupakan komite yang memberikan kewenangan dan mengatur klasifikasi taksonomi virus. Mereka telah mengembangkan skema taksonomi universal untuk virus dan bertujuan untuk menggambarkan semua virus dari organisme hidup. Dan yang kedua yaitu berdasarkan bentuk dasar. Virus bentuk ikosaedral, bentuk tata ruang yang dibatasi oleh 20 segitiga sama sisi dengan sumbu rotasi ganda. Contohnya seperti virus polio dan adenovirus. Dan yang ketiga berdasarkan jumlah kapsomer. Virus dengan 60 kapsomer, contohnya Baik, saya akan melanjutkan untuk menjelaskannya. Dan yang ketiga yaitu berdasarkan jumlah kapsomer. Virus dengan 60 kapsomer, contohnya coronavirus. Klasifikasi virus berdasarkan sel inangnya. Virus yang menyerang manusia, contohnya HIV. Dan virus yang menyerang hewan, contohnya rabies. Dan yang keempat berdasarkan nukleat, yaitu contohnya seperti ortomisovirus, paramisovirus, rabidovirus, piconavirus, togavirus, reovirus, dan retrovirus. Dan yang kelima yaitu berdasarkan ada tidaknya selubung yang melapisi nukleokapsid. Klasifikasi virus berdasarkan ada tidaknya selubung yang melapisi nukleokapsid. Virus berdasarkan selubung mempunyai selubung yang tersusun atas lipoprotein atau glikoprotein. Contohnya poxvirus, herpes virus, ortomisovirus, paramisovirus, rabidovirus, togavirus, dan retrovirus. Dan yang keenam berdasarkan tempat hidupnya. Seperti virus hewan yang ada parasit pada hewan. Contohnya virus poliomyelitis, virus vaksina, dan virus influenza. Selanjutnya. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang morfologi virus. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu virus. Virus adalah parasit intraseluler obligat yang berukuran antara 20 sampai dengan 300 nanometer
Bentuk dan komposisi kimianya bervariasi, tetapi hanya mengandung RNA atau DNA saja. Partikelnya secara utuh disebut virion, yang terdiri dari kapsid yang dapat terbungkus oleh sebuah glikoprotein atau membran lipid. Dan virus resisten terhadap antibiotik. Bentuk virus berbeda-beda, ada yang bulat, batang, poliohedris, dan seperti huruf T morfologi. Virus merupakan salah satu jenis mikroorganisme parasit. Virus ini mempunyai ciri-ciri tidak dimiliki oleh organisme lain. Struktur virus pada slide ini ada seperti sebuah virus yang dimana secara umum struktur tubuh virus terdiri atas 4 bagian, yaitu kepala, isi tubuh, ekor, dan kapsid. Struktur virus kepala. Jadi di dalam kepala ini terdapat 2, yaitu kapsid dan DNA. Jadi apa itu kapsid? Kapsid adalah tempat lapisan yang melapisi sebuah DNA. Dan apa di dalam kapsid itu terdapat DNA. Kapsid tersusun atas banyak kapsomer atau subunit protein. Kapsid adalah lapisan berupa rangkaian kapsomer pada tubuh virus yang berfungsi sebagai pembungkus DNA atau RNA. Fungsi kapsid ini adalah sebagai pembentuk tubuh atau pelindung bagi virus dari kondisi lingkungan luar. Isi tubuh virus atau biasanya disebut sebagai virion adalah bahan genetik yang berupa salah satu tipe asam nukleat. Tipe asam nukleat yang dimiliki akan mempengaruhi bentuk tubuh virus. Isi tubuh biasanya berupa RNA yang berbentuk menyerupai kubus, bulat atau polihedral. Contohnya pada virus-virus penyebab penyakit influenza. Dan yang kedua, seperti yang kita ketahui, yaitu leher. Pada leher ini tempat penyambung atau penopang antara kepala, kapsid atau ekor virus. Dan yang ketiga, yaitu selubung ekor. Selubung ekor berfungsi sebagai penginfeksi. Serabut-serabut ekor terdapat di dasar selubung ekor, berfungsi sebagai penerima rangsang kecuali pada virus influenza. Inti virus hanya terdiri dari satu rangkaian asam nukleat. Satu rangkaian asam nukleat mengandung 3.500 sampai dengan 600.000 nukleotida. Dan yang kelima yaitu serabut ekor. Virus ini memiliki ekor berbentuk serabut yang terbentuk dari serat-serat pelat dasar atau papan dasar. Serabut ekorlah yang berfungsi sebagai melekatnya virus pada inangnya. Beberapa virus memiliki selubung virus yang terdiri dari lapisan membran dan disebut sebagai amplop. Dan yang keenam yaitu papan dasar atau pelat dasar. Pelat dasar atau lempeng dasar adalah multiprotein, tempat melekatnya serabut ekor virus. Pelat dasar juga berfungsi sebagai membantu virus untuk melekat pada sel inang dan juga sebagai sistem saraf pusat yang mentransmisikan pelepasan DNA virus ke dalam inang. Dan yang terakhir itu jarum penusuk. Jarum penusuk berfungsi untuk melubangi sel inang agar DNA virus dapat masuk ke sel inang. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rajwa Waliuddin yang telah menyampaikan paparan materinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Rian Fadil. Kepada saudara kami persilahkan. Terima kasih kepada saudari yang telah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang reproduksi virus. Virus adalah parasit berukuran mikroskopik
yang menginfeksi sel organisme biologis. Virus hanya dapat bereproduksi di dalam material hidup dengan menginvasi dan mengendalikan sel makhluk hidup, karena virus tidak memiliki perlengkapan sel untuk bereproduksi sendiri. Salah satu sifat virus yang hampir membuatnya dianggap sebagai makhluk hidup adalah kemampuannya dalam memperbanyak diri atau reproduksi. Virus akan memperbanyak diri dalam sel atau jaringan yang masih hidup. Virus berkembang biak dengan dua proses reproduksi, yaitu reproduksi secara litik dan secara lisogenik. Yang pertama yaitu ada siklus litik atau lisogenik. Siklus litik adalah siklus reproduksi atau replikasi genom virus yang pada akhirnya menyebabkan kematian sel inang. Istilah lisis mengacu pada tahap akhir dan dari infeksi, yaitu saat sel inang bakteri lisis pecah dan melepaskan fase yang dihasilkan di dalam sel inang tersebut. Virus yang hanya dapat bereplikasi melalui siklus lisis disebut dengan virus virulen. Terdapat tahapan siklus litik. Dapat kita lihat pada gambar di layar. Yang pertama ada fase absorpsi. Fase ini virus bakteri dalam fase ini melekat diri dengan organisme inang pada bagian permukaan sel bakteri. Alat yang digunakan oleh virus untuk melakukan pelekatan ini adalah serabut ekor yang ada di bagian dekat struktur ekor. Virus harus mengenali resepsi virus pada permukaan sel bakteri sebelum melakukan perlekatan. Yang kedua, fase infeksi atau penetrasi. Fase ini merupakan fase yang melibatkan pemasukan materi genetik virus, asam nukleat, ke dalam sel organisme inang. Asam nukleat melalui DNA RNA memasukkan ke dalam sel dan akan melakukan tugasnya sebagai blueprint kehidupan virus. Memulai fungsinya sebagai materi genetik, yaitu mengsintesis protein yang berhubungan dengan sistem dan enzim virus. Siklus virus pada fase ini mulai dibentuk seperti struktur kapsid ekos dan serabut ekor. Perakitan. Tubuh virus telah disintesis melalui karakter menjadi struktur virus yang utuh sebagai virus baru. Setiap virus hasil perakitan memiliki struktur lengkap seperti virus pada umumnya yang memiliki kapsid ekor dan serabut ekor. Dan yang kedua ada siklus lisogenik. Siklus lisogenik merupakan siklus reproduksi genom virus tanpa menghancurkan sel inang. Setelah absorpsi dan injeksi DNA virus berintegrasi ke dalam kromosom bakteri. Integrasi ini disebut profag atau gen asing yang bergabung dengan kromosom bakteri. Dalam hal ini DNA virus tidak langsung mensistensi DNA bakteri karena bakteri memiliki imunitas. Tahapan siklus lisogenik dapat kita lihat di layar, yaitu yang pertama ada fase adsorpsi. Fase absorpsi dalam fase ini mulai melekatkan diri dengan organisme inang pada bagian permukaan sel bakteri. Alat yang digunakan untuk virus untuk melakukan pelekatan adalah serabut ekor yang ada di bagian dekat struktur ekor. Yang kedua ada fase infeksi, penetrasi. Fase ini merupakan fase yang melibatkan pemasukan materi genetik virus, asam nukleat, ke dalam sel organisme inang. Setelah asam nukleat masuk ke dalam sitoplasma, sel
Tahap selanjutnya ditentukan apakah masuk ke dalam situs. Tahap selanjutnya apakah masuk ke dalam siklus litik atau siklus lisogenik. Yang ketiga ada fase pembentukan yang disebut profag. Fase pembangunan dapat dialami oleh virus ketika melakukan siklus hidup lisogenik. Setelah asam nukleat virus dimasukkan ke dalam organisme inangnya. Dan yang terakhir ada fase pembelahan. Virus pada fase ini akan memanfaatkan proses pembelahan sel bakteri untuk menggandakan materi genetiknya yang sudah bergabung dengan DNA kromosom. Jika satu sel bakteri membelah menjadi 2 bakteri saat pembelahan biner, maka akan terdapat 2 sel bakteri yang masing-masing di dalamnya terdapat DNA virus. Baik, slide selanjutnya. Selanjutnya ada mekanisme virus. Mekanisme virus atau infeksi virus adalah kondisi ketika virus masuk ke dalam tubuh seseorang, kemudian menyerang sel tubuh dan berkembang biak. Terdapat banyak ragam mekanisme infeksi virus tergantung pada organ tubuh yang terkena. Meskipun tidak semua, tetapi kebanyakan infeksinya menular dari orang ke orang, contohnya flu, herpes, dan HIV. Mekanisme infeksi virus ada dua cara, yaitu melalui cara litik dan secara lisogenik. Secara litik yaitu gen virus dengan cepat mengubah sel inang menjadi pabrik untuk reproduksi virus. Setelah melepaskan virus-virus baru, sel akan mengalami lisis. Sedangkan siklus lisogenik lisogeniknya yaitu DNA atau RNA virus masuk ke dalam sel inang, kemudian terjadi reproduksi bersama-sama dengan kromosom inangnya. Baik, sampai di sini saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Rian Fadil atas pemaparan materinya. Selanjutnya, pemaparan materi oleh saya sendiri, Dara Cynthia Dewi Puspita. Baik, saya akan menjelaskan tentang imunitas tubuh terhadap virus. Nah, jadi sebelumnya kita harus tahu dulu imunitas tubuh itu apa sih? Bisa dibilang imunitas tubuh ini tuh seperti kekebalan, seperti benteng kita agar kita tidak terserang oleh virus gitu. Jadi bagaimana sih virus itu masuk ke dalam tubuh kita? Bagaimana sih yang terjadi di dalam tubuh dan apa yang akan dilakukan oleh imun kita terhadap virus tersebut? Jadi ketika virus atau benda asing masuk ke dalam tubuh kita, sistem imun kita itu akan langsung menyerang virus tersebut. Nah, tetapi butuh waktu yang lama karena jika ingin mengalahkan sesuatu yang asing seperti virus tersebut, mereka harus mencari tahu dulu nih bagaimana cara mengalahkan virus itu. Jadi selama proses ini nih virus pun menyebar dan bereproduksi sehingga membuat tubuh kita sakit. Nah, ketika virus dikalahkan, sistem imun akan mengingat cara mengalahkannya tadi, strategi-strateginya dia udah tahu nih, oh ketika virus ini datang, oh gini cara mengalahkannya gitu. Jadi imunitas tubuh terhadap virus ini manusia memiliki 2 respon kekebalan tubuh. Ada 2 responnya, yaitu yang pertama adaptive dan innate immunity. Nah, apa sih yang dimaksud dari kedua kekebalan tubuh ini? Nah, yang pertama ada innate immunity, itu adalah sistem yang bekerja secara luas dalam tubuh. Bisa dikatakan dia ini sebagai
sebagai sensor benda asing yang masuk ke tubuh. Nah, ketika ada sesuatu yang asing masuk ke tubuh, dia akan memberi sinyal kepada tubuh kita, emergensi, ada sesuatu yang asing masuk ke dalam tubuh. Nah, itu tugasnya dia. Bisa dibilang dia juga memberikan respon pertama. Nah, itu dia. Nah, respon pertama yang dirasakan ketika benda asing masuk itu adalah peradangan, terus produksi lendir, hingga terjadi demam, seperti itu. Selain itu, sel-sel yang ada dalam respon innate ini akan memberikan sinyal kepada sel-sel yang ada dalam respon adaptif ini. Nah, adaptive immunity bekerja lebih spesifik, melibatkan sel-sel yang punya spesialisasi. Nah, dia itu kayak misalnya yang innate immunity tadi, dia secara luas. Kalau adaptif ini dia yang pengelompokannya gitu, dia yang secara spesifiknya. Nah, terus lebih jauh lagi, sistem yang membentuk kekebalan alami ini adalah yang pertama itu perlindungan fisik, seperti kulit, saluran pencernaan, saluran pernafasan, nasofaring, silia, bulu mata, dan rambut tubuh. Nah, mekanisme pertahanan kulit itu ada keringat, terus yang pencernaan ada saliva di mulut, terus di mata ada air mata, terus di pencernaan juga tadi ada asam lambung, seperti itu. Nah, ya respon dari semua yang terjadi ketika terjadi mekanisme ini ya peradangan gitu, dan tubuh akan jadi sakit ketika masuk benda asing itu. Oke, next slide. Nah, jadi saya selanjutnya akan menjelaskan tentang vaksin. Tentang vaksin yang sekarang ini sudah viral ya, di mana-mana orang pasti membicarakan vaksin COVID-19 gitu. Nah, jadi vaksin COVID-19 ini ada beberapa brand. Nah, yang pertama ada Sinovac dari Cina, AstraZeneca, Sputnik V, terus ada Moderna sama Pfizer. Nah, jadi dari beberapa vaksin ini, itu gimana sih cara kerjanya? Apa dia bagus atau enggaknya? Seberapa efektifnya dia? Nah, saya akan jelaskan itu sekarang. Jadi, beberapa vaksin ini tuh sama saja cara kerjanya. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk memberi strategi mengalahkan virus kepada sistem imun kita. Jadi mereka ini seperti pengarah gitu. Oh, ini strateginya kayak gini nih, imun biar bisa ngalahin si virus gitu pas muncul virus yang aslinya, tanpa melawan virusnya secara langsung. Nah, namun penyampaian strateginya saja yang berbeda, tapi tujuannya itu tetap sama, memberikan strategi. Nah, oke, yang pertama saya akan membahas tentang Sinovac. Sinovac ini menggunakan metode inactivated virus. Nah, apa sih inactivated virus ini? Ini tuh artinya mematikan virus. Nah, ini tuh menggunakan virus yang sudah dilemahkan, virus COVID yang sudah mati, yang sudah dibunuh. Nah, lalu dimasukkan ke dalam tubuh. Nah, walaupun lemah juga, sistem imun kita akan tetap menanggapi dan mempelajari cara mengalahkan virus yang sudah mati ini tadi. Nah, tetapi nih, respon imunnya itu tidak seampuh melawan virus yang hidup lah. Kan ini sudah mati gitu. Tingkat kesulitannya itu mudah lah rata-rata gitu. Jadi begitu datang virus yang asli, dia nggak bakal, maksudnya kurang efektif gitu, kurang efektif dalam melawan virus yang asli karena ini sudah mati gitu kan, pasti cara kerjanya beda. Makanya jadi alternatifnya itu pemberian vaksin ini memerlukan beberapa dosis
agar efektif. Nah, seperti vaksin pertama, vaksin kedua. Nah, itu seperti itu cara kerjanya. Terus ada yang kedua, AstraZeneca dan Sputnik 5. Nah, ini tuh menggunakan metode viral vector. Nah, apa sih viral vector itu? Nah, viral vector ini adalah vaksin yang menggunakan virus yang masih hidup, tetapi menggunakan virus yang lemah, menggunakan virus lain yang lemah, lalu seperti adenovirus yang menyebabkan pilek. Nah, ada virus lemah nih, adenovirus yang menyebabkan pilek. Virus yang lemah ini digunakan sebagai tumpangan materi genetik COVID-19. DNA-nya COVID-19 direkatkan pada virus yang lemah ini, kepada virus adenovirus ini, lalu dimasukkan ke dalam tubuh. Nah, ketika sudah masuk ke dalam tubuh, sistem imun akan melakukan perlawanan. Nah, jadi ketika dia sudah mengalahkan virus ini, jadi tubuh kita tuh akan menciptakan kekebalan tanpa mengekspos tubuh dengan virus COVID yang aktif, dengan COVID sebenarnya gitu. Jadi ini cuma DNA-nya aja, seperti itu. Lalu yang terakhir ada Moderna sama Pfizer. Nah, jadi ini tuh menggunakan suatu metode yang sangat luar biasa unik gitu ya, berbeda dari yang sebelum-sebelumnya, dan ini menggunakan mRNA. Nah, jadi gimana sih kerjanya vaksin ini gitu? Jadi sebelumnya nih, saya akan menjelaskan bahwa virus COVID ini dia memiliki suatu protein yang digunakan untuk masuk ke dalam tubuh manusia. Dan protein itu juga membuatnya lebih mudah menular gitu. Anggap aja protein ini tuh senjatanya yang bikin COVID jadi overpower gitu. Jadi lebih kuat gitu kan. Jadi tugasnya vaksin ini tuh nyuruh tubuh kita untuk memproduksi protein ini gitu. Nyuruh kita untuk memproduksi protein dari COVID ini. mRNA ini isinya adalah DNA protein dari COVID. Bukan virus COVID-nya, tapi DNA proteinnya itu, senjatanya itu. Jadi katakanlah vaksin ini tuh senjatanya COVID gitu, senjatanya COVID dimasukkan ke tubuh kita, dan tubuh kita itu disuruh untuk membuat kekebalan terhadap protein itu. Nah, jadi setelah peneliti mengambil DNA COVID yang mengandung blueprint protein atau senjata, lalu menginstruksikan agar tubuh membuat protein ini, dan ketika sistem imun kita sudah mengalahkan protein ini, secara ajaib tubuh kita pasti akan sangat kebal terhadap virus ini gitu. Jadi senjatanya COVID, apa yang membuat COVID bisa masuk ke tubuh kita, dan apa yang membuat COVID itu mudah menyebar, itu semuanya sudah ditangani oleh tubuh kita, sudah dibuat kekebalannya. Nah, bukannya ini berbahaya gitu. Ngapain kita memproduksi senjatanya COVID gitu kan? Enggak, aman. Ini sangat aman karena hanya mengandung instruksi untuk membuat protein yang dan bukan mengandung virus. Tidak ada sedikit pun virus COVID di dalamnya. Nah, jadi setelah kita tahu apa beda-bedanya dari semua virus ini, dan saya sudah menjelaskan tentang cara kerjanya seperti apa dan bagaimana respon tubuh kita, dan ini semua saya jelaskan dengan tujuan bukan untuk membeda-bedakan yang mana yang bagus. Semua vaksin itu sama dan cara kerjanya sama, cuman penyampaian strateginya yang berbeda. Jadi kita itu tahu
kita itu tahu bahwa vaksin ini sudah aman dan sudah teruji klinis keefektifannya, makanya sudah disebarluaskan kepada massa. Nah, kita beruntung sekarang sudah bisa mendapatkan vaksin dengan waktu yang cepat di masa yang kelam. Bagaimana beribu kematian di berbagai negara. Dan itu semua berkat para petugas medis, saintis, dan peneliti yang bekerja non-stop dari awal mulanya terjadi pandemi ini. Nah, sekarang tergantung kita aja. Ya, para petugas medis sudah melakukan yang terbaik. Tapi kalau kita nggak mau divaksin, ya salahnya kita sendiri. Gitu. Jadi, ayo kita vaksin. Baik, saya akan menutup presentasi hari ini, dan saya sebagai moderator sendiri mengucapkan banyak terima kasih kepada para teman-teman dan para bu dosen yang sudah mendengarkan pemaparan materi dari kami. Sebelumnya, apakah ada yang bertanya? Akan saya kembalikan kepada Ibu Tahara Dila Santi, kepada Ibu. Terima kasih, Bu.